Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Maharianti dengan nomor induk mahasiswa 201804300052 dari Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah kebanksentralan tentang institusi Bank Indonesia. Yang pertama adalah profil dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sesuai status dan kedudukannya terbagi menjadi dua, yaitu di mana Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dan yang kedua sebagai badan hukum. Di mana Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun dari pihak lain. Dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang dimaksud tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian, Bank Indonesia memiliki visi dan misi, di mana visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Dan Bank Indonesia memiliki 7 misi, yaitu di mana yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan misi yang terakhir yaitu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya yaitu tujuan dan pilar Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan aturan atau kebijakan terkait sistem pembayaran yang berlaku, baik tunai maupun non-tunai. Demikian pula perihal wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut dan menarik peredaran uang tersebut. Dan pilar yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia merupakan lembaga perantara keuangan. Selain itu, Bank Sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia. Tahun 1600, berawal datangnya bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan mencari rempah-rempah. Kemudian telah berdirinya kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Akhirnya, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Tahun 1602, adanya pembentukan maskapai dagang yang dikenal FOC dan masuknya mata uang real Spanyol ke Nusantara. 1603, untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis. Tahun 1746, berdirinya bank pertama dengan nama Bank Van Kouren yang memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Kemudian disempurnakan menjadi The Bank Van Kouren and Bank Van Leining. Pada tahun 1818, adanya penutupan Bank Van Kouren and Bank Leining karena krisis keuangan. 1828, pendirian The Javans Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia, di mana kerajaan Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada The Javans Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Selanjutnya, pada tahun 1830, untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda, dan The Javans Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. 1870, pada tahun ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanam modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Pada tahun 1942, pada masa pemerintah militer Jepang, DJB dilikuidasi, di mana tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Dan pada tahun 1942 itu juga, pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak istimewa pada DJB, dan hak tersebut secara periode diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 1945, di mana pada tahun ini Belanda menguasai kembali Indonesia melalui nikah, yang bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Keberadaan inilah membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan muncullah perang mata uang. 1949, berlangsungnya konferensi meja bundar di mana menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Salah satu pasal Bank Indonesia berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Tahun 1988, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27 untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Tahun 1997, adanya krisis moneter, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan seperti floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah,
dan restrukturasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini ditetapkannya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dan menghapus sebagai agen pembangunan. Pada tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi penegasan bank sentral yang independen, penyempurnaan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai leader of the last resort. Dan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Bank Indonesia ke OJK. Latar belakang transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki cita-cita panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Arah strategis 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Kedua, cintai ilmu. Untuk terus belajar setinggi mungkin. Tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor diperkuat dan ilmu minor diperluas, agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Dan yang ketiga, berpikir strategis, mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini, tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsi harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun, perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Yang keempat, memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, gaining commitment, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah dengan memotivasi, menjelaskan mengenai visi, strategi, maupun program yang dimiliki, dan mengajak untuk melaksanakannya. Dan yang keenam, cinta Tuhan atau Bank Indonesia religi, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya beban. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.